Harusnya tidak perlu datang kalau mau main HP ya. Sedikit Bapak Ibu diundang untuk diajak Isra Mi'raj, menghormat Rasulullah. Sedikit kepentingannya, HP-nya, berbincang dengan teman itu ditinggalkan. Saya kira tidak akan rugi. Justru lebih terhormat kalau Bapak Ibu menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa ketika Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ya, Jibril aja tidak mampu mengikuti Rasulullah. Dan ini insya Allah nenek moyang daripada Al-Ghadriyah, betul baginda ya. Nah, saya sedikit tahu sejarah Pontianak ini, yaitu yang dibangun oleh Sayyid Abdurrahman, betul, Abdurrahman putra Sayyid Husin, Habib Husin, mantu Raja Menpawah. Insya Allah benar ya Habib ya. Nah, betapa beliau-beliau riyadhah setelah berguru di Yaman. Kalau tidak keliru dengan 7 seperguruan, ada yang di Malaysia, ada yang di negeri-negeri Melayu, dan Habib Husin ini di Menpawah. Ya, tidak keliru, maaf kalau keliru baginda. Habib Husin ini Sohibul Karomah. Setelah berguru di karomah ahli zikir, semak saya tidak tahu torikohnya torikoh apa, berkenalan dengan Raja Menpawah, jadi baik. Kemudian punya anak Habib Abdurrahman. Saya lihat di TV baginda, melihat anak wanita mandi di dekat sungai, dia terpaut dan minta dikawinkan dengan anak raja tadi. Tanya ayahnya, siapa? Oh, itu anak raja. Saya kawinkan. Habib Husin, tidak mungkin, kita hanya seorang ulama, bukan anak raja. Bagaimana mau mengawin anak raja? Kalau salah saya minta maaf baginda. Kemudian terpaksa Habib Husin buat surat kepada Raja Menpawah, minta maaf, anak saya melamar pada anak kamu. Raja pun sungkan untuk menolak, sungkan karena hormat pada seorang habaib dan ulama. Kemudian membuat satu persyaratan, kami bersuka mendapat mantu anak Habib, tapi kami raja punya tradisi ada penghantar. Penghantar itu sastraan orang Jawa, yaitu minta 7 kotak perhiasan kalau tidak kayak begitu. Akhirnya Habib Husin menyerah. Kita habaib miskin, tidak punya apa-apa, bagaimana? Tapi Habib Abdurrahman ini ngotot, tidak, saya harus kawin dengan putri Menpawah. Kemudian lebih baik saya mati. Ini saya tidakkan biar anak curuannya bisa syukur kepada nenek moyangnya baginda. Akhirnya Habib Husin, istilah orang Jawa, anak pola bobo keberada, anak yang berbuat orang bertanggung jawab. Habib Husin akhirnya uzlah, tidak keluar dari kamar. Dalam cerita itu 7 hari 7 malam mohon kepada Allah diberi ijabah doanya. Setelah 7 hari ijabah, beliau diberi karomahnya Allah kun fayakun, sehingga Habib Husin mampu menciptakan 7 kotak berlian tanpa bergerak. Memang wali-walinya Allah itu dalam Al-Hikam sampaikan, seorang walinya Allah yang telah diberi karomahnya Allah, dia khuliqal syai' min khatirul qalbi, dia menciptakan sesuatu dari getaran hati. Bila wasitotin, perantaraan, orang Jawa menyebut kun fayakun, sabdo pandito ratu. Bila Habib Husin pada waktu itu juga diberi kemampuan. Maaf, ini putra-putranya apal enggak dengan cerita ini, anak keturunannya. Seketika 7 kotak berlian itu muncul, dan akhirnya 7 kotak itu dikirim ke Menpawah
dan keluarga kerajaan Mentawai tidak bisa menolak. Terjadilah perkawinan antara Habib Abdurrahman dengan putri Mentawai, dan selanjutnya oleh Raja Mentawai disuruh pergi ke timur, ke selatan, ke sini dari Mentawai. Maka membangunlah kerajaan Pontianak ini. Ya mohon maaf Raja kalau salah. Saya melihat itu di TV, ditayangkan, dan saya dengan ayah saya melihat. Itulah para aulia-aulianya Allah yang betul-betul zikir. Maka sayang sekali beliau syarifah. Dia hanya bingung, repot dengan dirinya sendiri aja, padahal ini menghormat Rasulullah. Pandangan mulia disebut syarifah, disebut syarif. Ini perjuangan beliau-beliau. Kita menikmati kemuliaan sebesar ini, tapi kita menghormat Rasulullah SAW masih kurang layak. Tolong ya, kami mohon maaf terpaksa saya mengungkapkan. Tadi saya amati kok sibuk masing-masing. Velvi, masya Allah. Ini menghormat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat tadi ketika Rasulullah Mi'raj, malaikat itu sedang menjalankan tugas dari Allah. Ketika Rasulullah melewat, dia tidak sempat menghormat, langsung dihukum oleh Allah, dilempar dia. Itu padahal sedang menjalankan tugas dari Allah. Kita ini menghormat Rasulullah, tidak sedang menjalankan tugas, malah hanya repot selfie. Betapa ini terkecamnya indallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Beliau syarifah, habaib. Tapi saya pun juga habaib. Jangan dikira saya bukan habaib. Saya itu keturunan ke-32 dari Rasulullah SAW. Mungkin baginda lebih 32 nasabnya. Jadi tua saya. Saya pun habaib. Saya min hasni. Saya keturunan Selanggiri, ya maaf. Jadi sama-sama ya. Cuma saya enggak disebut syarif. Tradisi di Jawa pada abad pertengahan disebut kiai saja. Yang generasi kedua sepuh habaib yang sekarang banyak berkembang di Jakarta, Pekalongan. Itu yang masyhur Habib Luar Batang, habaib Cililitan. Nah, kemudian saya juga kenal dengan Habib Husin Empang Bogor, Habib Muhammad dari Cililitan, kenal. Dan pernah datang di rumah saya, Habib Muhammad Cililitan, zaman ayah saya. Barang diantaranya kami dengan tidak mengurangi hormat kami pada syarifah ini atau syarif di sini. Mari kita menghormat Rasulullah SAW. Tadi dikatakan, man shalla alayya fil qabri ay fil Madinah sami'tu, Rasulullah mendengar. Wa man shalla alayya na'iyan, dan barang siapa membaca sholawat jauh dari Pontianak, ablagh itu hadir Rasulullah. Maka apabila mata hati kita mampu melihat gaib, akan mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, ini berarti mata batin kita masih buta. Siapa yang menutup? Dalam dunia tasawuf, an-nafsu. Nafsu kita yang menutup ainul basirah kita. Orang yang telah dibuka ainul basirahnya mampu melihat sesuatu yang tidak kasat dengan mata. Bahkan difutuh oleh Allah, mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Walau tidak boleh harus mengungkapkan pada orang lain. Habib Husin mampu sampai di tingkat ini, baginda. Habib Husin mampu diberi kun fayakunnya Allah, hingga Habib Abdurrahman berhasil jadi menantu Raja Mentawai sekitar 250 sampai 300 tahun yang lalu. Saya paham. Kemudian Raja Pontianak yang terakhir 45 yang menggambar burung Garuda, betul. Burung Garuda itu yang menggambar Raja Pontianak yang keberapa? Saya ke-7 atau ke-7.
gambarnya tidak seperti yang kita lihat, masih kurang sempurna. Jadi beliau termasuk pahlawan nasional. Raja Pontianak, Baginda Pontianak yang ke-7, ya, yang Sabek ini termasuk pahlawan nasional yang menggambar lambang Garuda Pancasila yang pada waktu itu dia sampaikan kepada Bung Karno, kemudian diterima. Betapa nenek-nenek kita seorang pejuang, pahlawan, seorang zuhud atau zahid, pertapa, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Pontianak kita kembalikan zaman kejayaan spiritualnya. Kita ingat Habib Abdurrahman, kita ingat Habib Husin, orang ini dari Yaman. Setelah berguru di Yaman, kemudian diperintah gurunya untuk menyiarkan agama, memilih ke daerah Timur Jauh.